Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yokebed Ibu Musa. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman kepada Musa, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar perjuangan para ibu-ibu, para wanita yang luar biasa dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang dan sampai waktu-waktu kemudian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yokebed Ibu Musa. Sewaktu saya seringkali ditanya tatkala ke bank, lalu kemudian harus mengisi isian, menanyakan nama, maka seringkali ditanya, siapa nama ibumu? Maka saya akan menjawab, nama ibu saya adalah Lim Simoy dan nama ayah saya almarhum Gou Bantek, nama dalam bahasa Mandarin. Dan itu sangat luar biasa. Yang ditanya justru adalah nama ibunya siapa. Tidak pernah ditanya nama bapaknya siapa. Karena orang mungkin banyak hal lupa, tapi seorang anak mungkin tidak akan lupa tentang nama ibunya. Adakah yang lupa kepada nama ibunya? Tapi yang jelas, seorang ibu tidak akan lupa kepada anaknya. Kita akan belajar tentang Yokebed Ibu Musa. Dan hubungan anak dan ibu adalah sesuatu perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa. Dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus diizinkan terlahir dari juga kandungan seorang wanita, kandungan seorang ibu. Apa yang kita pelajari daripada seorang ibu? Kalau kita melihat kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu tiada taranya, kasih ibu adalah kualitasnya sedikit lebih bawah hanya dengan satu perbandingan, yaitu dengan kasih Tuhan. Setelah kasih Tuhan, maka kasih yang terbaik yang kedua adalah kasih seorang ibu kepada anaknya. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas peristiwa yang terjadi di zaman pada saat Musa lahir itu. Firaun mendapatkan mimpi bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan dia akan menjadi besar dan dia akan menguasai Mesir dan akan meruntuhkan kekuasaan Mesir. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tidak tahu bayi laki-laki mana yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi raja, yang akan berkuasa melebihi daripada yang ada di Mesir, yaitu Firaun itu sendiri. Maka Firaun melakukan sebuah perjudian dengan cara yang mudah dan sederhana. Karena dia punya kekuasaan, tidak ada yang bisa melawan dia. Dia berikan perintah, semua anak-anak Ibrani yang terlahir harus dibunuh, harus dimatikan. Karena khawatir juga bagi Firaun, karena orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu dia bertambah, beranak cucu makin banyak. Maka khawatir bahwa Mesir ini lama-lama kekuasaannya itu akan runtuh, akan dikalahkan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Ibrani. Dengan demikian diberikanlah perintah itu. Sahabat seperjalanan, bagaimana mungkin seorang ibu yang melahirkan seorang anak, lalu kemudian setelah dilahirkan, lalu diserahkan kepada Firaun, diserahkan kepada tentara-tentaranya untuk dibunuh. Siapa yang rela? Kita tidak melihat catatan apa yang ada di dalam Alkitab, tapi banyak peristiwa. Kalaupun orang tuanya tidak memberikan, maka itu akan dipaksa diambil. Dan perjuangan yang paling utama adalah setelah lahir, supaya tidak mengikuti perintah daripada Firaun. Maka ibunya berjuang untuk menjaga anaknya, diingatkannya kepada Harun kakaknya, engkau jangan menceritakan kalau engkau punya adik. Lalu diminta kepada Miriam, yaitu kakak perempuannya, untuk bisa membantu menjaga adik kecilnya, yaitu Musa. Namun di dalam proses waktu demi waktu, tentu ada suara-suara tangisan, suara-suara teriakan yang namanya bayi, suaranya akan terdengar. Bayi tidak bisa diajak diam seperti orang dewasa. Maka suaranya kemana-mana. Perjuangan berat. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 11, selama 3 bulan Musa itu disembunyikan, dijaga sedemikian rupa, jangan sampai kemudian jatuh kepada tentara-tentara Firaun dan kemudian dibunuh.
Namun tentu ini bukan perkara yang mudah, meminta hikmat di tengah kefrustasian, di tengah ingin menyelamatkan anaknya Musa, tapi juga dihadapkan kepada ancaman, takut diketahui oleh tetangga-tetangganya, atau juga mungkin berkelilingnya para prajurit-prajurit Firaun untuk memeriksa dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Lalu apa yang dilakukannya? Timbullah sebuah ide yang saya percaya itu berasal dari Tuhan. Disimpannya Musa di sebuah keranjang. Tentu diatur sedemikian rupa keranjangnya untuk tidak bisa tembus air. Disimpannya di sungai Nil. Singkat cerita bahwa di sana ada putri Firaun yang sedang mandi. Lalu putri Firaun melihat ada seorang bayi di tepian sungai Nil. Sementara Miriam kakaknya melihat dari jauh. Singkat cerita bahwa putri Firaun ini meminta supaya ada inang dari orang Ibrani yang mengasuhnya. Di dalam rancangan dan cara Tuhan, inang yang mengasuh dan kemudian memberikan pengasuhan itu adalah Yokebed, ibunya sendiri. Lalu apa yang terjadi kita tahu dengan jelas. Dipertemukan kembali. Musa tidak mengalami kematian dan Yokebed ibunya tidak kehilangan anaknya. Dipertemukan kembali di dalam peristiwa yang paling sulit. Peristiwa ancaman kematian. Mungkin tidak hanya anaknya, tatkala seorang ibu memberontak untuk diamirkan anaknya, jangan-jangan juga mengalami sebuah kondisi dan keadaan yang bahaya. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dalam proses seperti ini? Yaitu pelajaran yang kita bisa ambil. Kasih cinta dari seorang ibu kepada anak adalah sebuah bukti kita akan mengupayakan apapun yang terbaik. Tatkala kita mencintai, mengasihi keluarga kita, kita dipanggil mencintai orang-orang yang menjadi bagian di dalam diri kita. Kita akan berjuang sebaik-baiknya. Dan itu adalah tindakan yang luar biasa. Tidak ada yang menginginkan anggota keluarga itu mengalami ancaman dan kematian. Dan yang kedua adalah bagaimana Tuhan mencintai kita. Kita tidak setiap kita masing-masing dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Kristus. Agar kita tidak mengalami kematian. Bukan oleh Firaun, tapi mati di dalam dosa, karena kejatuhan di dalam dosa. Bahwa Tuhan menyelamatkan Musa dari sungai Nil, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dari lumpur berdosa, agar kita diselamatkan, dilahirbarukan kembali, dan tidak mengalami kematian, dan tidak mengalami pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi buat setiap kita masing-masing, yaitu kita mati di dalam dosa. Dan kita tidak mendapatkan pengharapan, kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Namun tatkala Tuhan menyelamatkan kita, diangkat dari sungai Nil, diangkat dari lumpur berdosa karena cinta dan kasih-Nya. Yesus sendiri yang mengangkat, Yesus sendiri yang mengalami proses kematian. Mari kita belajar dari pembelajaran yang kita terima saat ini. Betapa luar biasanya kasih ibu kepada anak, dan betapa luar biasanya kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada orang-orang berdosa, agar kita tidak mengalami kematian di dalam dosa, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan pembaharuan, mendapatkan pengangkatan, mendapatkan pemulihan, dan mendapatkan janji di kemudian hari bahwa kita akan masuk tidak hanya ke istana Firaun, tapi ke istana rumah Bapa yang di surga yang disediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.